Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita kuliah hari ini, saya akan bahas sedikit tentang hasil kemarin ya, hasil tugas kemarin. Oke, jadi untuk tugas kemarin ya ada peningkatan lah dari sebelumnya. Jadi ranknya dari 20 sampai 90, tapi belum ada yang 100. Terus rata-ratanya 61,16, ya agak naik lah. Oke. Untuk definisi kinematika ya 37 betul, 6 salah. Untuk pernyataan yang tidak tepat ya. Ini ya 41 betul, 2 keliru. Terus tentang perpindahan 37 yang betul. Ini kelajuan ya, kelajuan rata-rata ya masih mayoritas betul ya, 32 betul. Oke, yang ini membaca grafik. Jadi membaca grafik ternyata banyak yang keliru. Jadi mayoritas menjawab 320 meter, padahal jawabannya 160. Detail analisisnya saya sampaikan di video ya. Mudah-mudahan dan nonton semua ya. Oke. Terus ini ya masih membaca grafik tapi mencari percepatan rata-rata. Oh ya, yang tadi ya intinya kalau mencari perpindahan dan grafiknya itu grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau grafiknya kecepatan terhadap waktu, berarti perpindahannya itu ya luas dari grafik itu. Ya itu. Nanti detailnya bisa ditonton di video sebelumnya ya. Terus percepatan dapat banyak yang betul. Oke, nah ini menghitung percepatan ya. Jika diketahui perpindahan dan waktu, ternyata cuma satu yang betul. 42 keliru. Ini rumus yang S adalah setengah T kuadrat. Terus ini menghitung perlambatan. Ini pakai rumus kinematika nomor 3. Ini 20 betul, 23 keliru. Ini tentang turunan. Jadi yang betul 11, yang keliru 32. Kalau yang ini integral. Kalau integral ya banyak yang betul, 34 betul. Oke. Ya ini sekilas tentang hasil kalian. Oke, ada yang mau nanya-nanya dulu nggak nih? Kalian bingung apa? Yang mana? Yang sang? Barangkali nonton video tapi masih bingung, Pak. Saya masih nggak paham yang di video itu. Oke. Nah, ada yang mau bertanya? Udah paham semua? Waduh, klik. Ya udah gini aja. Ya saya bahaskan aja satu-satu. Ini khususnya kayaknya turunan banyak salah. Saya mulai dari turunan dulu aja ya. Turunan integral GLB, GLBB. Oke, itu yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini. Ada yang masih bingung turunan nggak? Oke, jadi gini, turunan itu
Jadi ini nanti di dalam kinematika itu kan variabelnya S, V, H. Ini ya yang sering akan keluar adalah 3 variabel ini. Berapa perpindahan, kecepatan, jarak gitu. Jadi kalau misal apa namanya diketahui S, ditanya V, maka itu pakai turunan. Kalau ke bawah turunan ya, ingat. Kalau diketahui V, ditanya A, itu juga pakai turunan. Nah, makanya saya waktu di materi itu saya tuliskan rumus persamaan dasarnya itu adalah V adalah ds dt. Nah, datanya dari mana, Pak? Oke, aslinya V itu dari definisi delta V, delta T. Delta V kan, delta S, delta T. Kan arti kecepatan itu kan berapa perpindahan yang terjadi dalam waktu tertentu kan. Nah, kalau selama waktunya sangat sempit, itu dalam matematika dikenal istilah turunan. Jadi makna fisisnya turunan itu adalah ya mencari selisih selisih sesuatu terhadap selisih yang lain dalam waktu yang selang yang sangat sempit. Itu. Nah, tapi bagaimana cara turunan? Nah, mungkin ini yang butuh latihan ya. Mungkin adik-adik belum pernah dapatkan dulu. Nah, bagaimana cara turunan? Oke, misal gini. Saya punya sebuah benda itu bergerak dengan persamaan berikut. Misalnya 3T kuadrat plus 5T min 3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah persamaan kecepatannya? Kemudian misal ditanyakan saat T sama dengan 3 detik, berapakah kecepatannya? Misal selalu seperti ini. Maka saat inilah kita menggunakan persamaan turunan. Nah, V adalah ds dt. Ini ya, ds dt. Nah, apa persamaannya? 3T kuadrat plus 5T min 3. Ini diturunkan terhadap T. Apa maksudnya diturunkan? Berarti pangkatnya dikurangi 1. Ini kan T kuadrat. Kurangi 1 jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Cukup T saja. T itu maknanya T pangkat 1. Kemudian pangkat ini akan menjadi pengali di depan sini. Jadinya ini adalah 2 kali 3T. Oke, terus ditambah. Nah, kalau yang ini kan pangkat 1 ya. T pangkat 1 kalau dikurangi 1 pangkatnya jadi T pangkat 0 kan. Nah, oh ya ini juga ilmu sesuatu ya. Kalau ada sesuatu dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi ada A pangkat 0 itu berarti 1. T pangkat 0 itu berarti 1. C pangkat 0, apapun pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Maka ini bisa menjadi, ya tapi saya tuliskan lengkap dulu aja, 3 kali T pangkat 0 dan dikali 1. Ini proses tahap per tahapnya aja ya, biar paham ya. Nanti realnya nggak usah kayak gini, nggak apa-apa. Nah, habis itu, oke, ya ini saya kasih hijau lagi. Ini kan aslinya ada pangkat 1-nya nih, nggak tertulis. Nah, ini jadi pangkat ini. Oke, sehingga turunannya adalah 6T plus 3. Karena tadi ya, suatu pangkat 0 itu 1. Berarti 3 kali 1 ya, 3. Inilah turunan dari 3T kuadrat plus 5T min 3. Oh ya, min 3 ini kan konstanta nih. Kalau konstanta diturunkan itu 0. Hilang gitu. Karena dia nggak punya sesuatu, diturunkan hilang. Nah, jadi seperti ini. Ada yang bingung nggak untuk cara seperti ini? Untuk turunan ini. Intinya pangkat diturunkan dari berapa kurangi 1. Terus ada perkalian. Turunkan, kalikan. Bisa dipahami? Kalau paham, tulis paham ya di chat. Kalau bingung, tulis juga di chat. Pak, bingung bagian ini.
Atau mau ngomong langsung juga boleh. Silahkan tulis di chat, paham atau bingung. Semua ya, saya mau ngecek. Oke, misal kalian sudah paham, oke silahkan keluarkan kertas dan pulpen. Ya kalau hard copy ya, tapi kalau punya teknik lain, teknik digital, nulis di itu terserah. Yang penting terdokumen, bisa disimpan. Oke, silahkan coba kerjakan. Misal ada soal nih, S adalah 4T pangkat 3 min 3T plus 10. Pertanyaan adalah A, berapakah V? B, kalau T sama dengan 2, berapakah V? Oke, tulis jawaban akhirnya di chat ya. Nggak harus A, B kok. Maksudnya A dulu boleh, nanti B, chat selanjutnya terserah. Atau mau langsung juga silahkan. Silahkan dicoba. Karena fisika itu bukan seperti, apa ya, tidak bisa hanya nonton video, baca, nggak bisa. Itu persis kayak berenang. Cara berenang gimana caranya? Apakah cukup nonton video? Cukup baca? Enggak, harus berendam. Harus terjun. Ya gitu juga fisika, harus nulis. Baru kita ngerti bisa atau enggak gitu. Kalau kita nggak nulis itu kemungkinan ngertinya itu kecil. Tapi kalau nulis, kalaupun nggak bisa, jadi kita jadi tahu oh kita nggak bisa bagian ini. Oke, silakan. Yang sudah langsung tulis di chat aja ya. Oke, sudah cukup banyak yang menjawab. Oke, Akbar Raya Firdaus hadir. Akbar Raya Firdaus. Hadir, Pak. Bisa? Lagi ngerjakan, Pak. Oh, masih ngerjakan. Oke. Ya. Gema Nanggala hadir. Hadir, Pak. Sudah bisa? Puji Tuhan bisa, Pak. Oke, silahkan coba ditampilkan pekerjaannya, diceritakan. Saya stop share dulu.
Mana game? Saya lagi kerja nih, Pak. Oh, kerja. Nggak bisa. Iya, Pak. Kamu gimana? Kerja di mana? Gimana, Pak? Kamu kerja di mana? Rutin. Enggak juga saya, Pak. Saya di itu, Pak. Pelatih e-sport saya, Pak. E-sport. Oh, pelatih Iya, e-sport. Pak. Oke, yes. Oke, saya. Firman Syah Dwinata hadir. Firman Syah. Hadir, Pak. Oke, bisa? Ya, ini masih apa? Mengerjakan yang A ini, Pak. Oh, masih kerjakan. Oke, Ya. baik. Muhammad Muiz. Muhammad Muiz. Iya Pak, hadir Pak. Sudah mengerjakan? Masih ngerjakan Pak. Oh, masih. Oke. Bima Nur Rahman. Bima. Bima. Oh, nggak hadir. Oke. Anak Agung Kusuma Jaya. Masih ngerjain Pak. Oh, masih ngerjain. Oke. Hamam Al-Haqqani. Iya, Pak. Bisa? Ini yang B belum. Yang A sudah? Masih A. Sudah A? Ya, sudah. Ayo dah, coba kamu tampilkan. Yang A dulu aja nggak apa. Ya, kurang lebih kayak gini, Pak. Maaf. Kalau rata-rata. Oke, dah saya spotlight. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, kita kembali ke papan tulis. Oke. Ya, saya pikir udah cukup banyak yang bisa. Ya, mungkin ada yang masih proses, tapi nggak apa-apa. Saya lihat mayoritas banyak yang sudah bisa. Bisa tuliskan aja. Jadi nyari V itu sama ya, DS, DT. Kalau mau detail kayak kiri boleh, tapi kalau mau cepet juga nggak masalah. Langsung aja dikalikan. 3 kali 4 jadi 12. T kuadrat min 3. Gini langsung pun sebenarnya saya membetulkan. Maksudnya dari sini, yang penting ditulis semua. Ini ditulis, ini ditulis, ini ditulis. Nah, itu saya betulkan. Oke, ini pertanyaan A ya. Pertanyaan B. T sama dengan 2 berapa V? Ya, ini tinggal substitusi aja ya. V 12 dikali dengan 2 kuadrat min 3. 12 kali 4 min 3 berarti 48 min 3 hasilnya adalah 45. Ada yang masih kesulitan? Kalau ada yang masih kesulitan bilang ya. Karena nanti kalau ditinggal nanti makin susah nanti. Kalau belum paham tapi diem, nah itu susah. Silakan dilihat-lihat dulu mana yang masih bingung. Pak mau tanya. Silakan. Itu Pak yang A hasilnya T kuadrat itu T kuadrat atau T biasa Pak ya? Yang 12 T ini Pak. T kuadrat, 12 T kuadrat. Kan Yang soal ini yang hasil yang A. iya, 12 ini 12 T kuadrat min 3. Ingat ya, kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1. Ini kan soalnya kan T pangkat 3 kan. T pangkat 3 dikurang Ya. 1 jadinya T kuadrat. Baru 3-nya dikalikan Ya. dengan 4. Jadi 12. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Oke, misal pertanyaannya berlanjut. Ditanya
Berapakah A-nya? Nah, maka ingat seperti gambar tadi ya, urutannya itu kalau ke bawah itu turunan, yang pojok kiri atas ini. Kalau S ke V, turunkan sekali. Kalau nyari A, ya V-nya turunkan lagi. Berarti nyari A adalah dV dt. Nah, saya akan kalian lanjutkan. Berapa jadinya? Habis itu pertanyaan yang D adalah, kalau T-nya 5, berapakah A-nya? Oke, saya akan lanjutkan. Seperti biasa, tulis di chat. Oke. Oh, ada yang bingung yang B. Oke. Bisa dicari bagian A-nya. Oh iya, baik. Oke, sambil yang lain ngerjakan C dan D, ini ada yang bertanya AB. Oke. Baik. Oke, jadi yang A saya rincikan di sini ya. Saya kasih kotak di sini. Jadi yang A itu kan nyari turunan ya. Cara cari turunan itu V, ds, dt. Nah, S-nya apa? Tadi itu kan 4T pangkat 3 min 3T plus 10. Turunkan terhadap T. Cara turunan itu pangkatnya kurangi 1. T pangkat 3 jadi T kuadrat. Terus 3 ini, pangkat ini jadi pengali. 3 dikali koefisiennya 4. Nah, ini juga sama. Ini 3T artinya T pangkat 1. Berarti jadi 1 kali 3T pangkat 0 plus 0. Nah, ini jadinya 12T kuadrat min 3. Karena sesuatu pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, itu penjelasan detail yang bagian A. Caranya gitu, pangkatnya dulu turunin, kurangi 1, habis itu baru pangkat tadi, nilai tadi, jadikan pengali di depannya. Kalau pangkat 1 jadinya jadi koefisien biasa. Ini ya, dari 3T diturunkan jadi 3. Bingung yang B? Oke, kalau B itu substitusi. Jadi gini, persamaannya kan sudah kita dapat nih, 12T kuadrat min 3. Jadi inilah persamaan V-nya. V adalah 12T kuadrat min 3. Kalau ditanya berapakah kecepatan saat 2 detik, saat T sama dengan 2, maka T ini, semua yang ada variabel T kita ganti dengan 2. Makanya jadi 2 kuadrat. 12 kali 2 kuadrat min 3.
2 kuadrat berapa? 4. 12 kali 4, 48. 48 kurang 3, jadilah 45. Gimana Syahwal sama Akbar Firdaus? Ada yang masih kurang clear? Paham, oke. Oke, sudah banyak juga yang menjawab. Oke, saya bahaskan sekalian. Nah, oke, kita tulis ya, dV dt. Nah, V-nya berapa tadi persamaannya? 12T kuadrat min 3. Ini diturunkan terhadap T. Seperti tadi, pangkatnya kurangi 1. T kuadrat jadi T pangkat 1, atau cukup ditulis T. 2 dikali 12, jadinya 24. Min 3 kan konstanta. Konstanta diturunkan 0. Maka inilah turunannya, 24T. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau T-nya 5, berapakah A? Ya tinggal kita substitusikan. T diganti dengan 5. Berarti 24 kali 5. Jawabannya adalah 120, jangan lupa satuan, meter per sekon kuadrat. Yang tadi juga ya, meter per sekon. Ya, pokoknya hasil akhir kasih satuan. Kecuali kalau soalnya tidak memberitahukan satuan. Oke, ada yang masih bingung soal turunan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke integral. Oke, sudah paham ya? Baik. Ini tadi saya record. Oh, dari record. Oke. Saya save dulu whiteboard-nya. Ya, enaknya kalau online gini ya. Ya, bisa whiteboard-nya bisa tersimpan dengan baik gitu. Kalau dulu zaman offline itu mesti ada di kelas tuh yang foto-foto. Tapi tentu foto papan tulis itu tidak sejernih ini gitu. Nanti ketika bisa dibuka lagi di laptop. Ya, ada plus minusnya tuh. Tapi ya kita bagaimanapun kondisinya tetap belajar. Dan yang saya lihat ya yang ini yang saya pikir yang paling mungkin dilakukan. Jadi buat video materinya asinkronus biar bisa ditonton berkali-kali. Soal biar ngecek gitu, paham apa enggak. Dan biasanya kalau lihat soal tuh nanti akan bolak-balik lihat video gitu. Pas mandek pasti nanti akan buka video materi lagi. Kan kayak gitu mesti. Nanti kalau sudah selesai, saya bisa analisis, oh mana sih yang belum paham, mana yang sudah paham. Nah itulah kita sesi live seperti ini untuk mengklirkan mana yang belum paham. Ya, dan saya rasa fitur whiteboard ini bagus sekali ya. Oke. Dan sebenarnya kalian bisa berpartisipasi di whiteboard ini. Kalau yang pakai HP bisa bisa mode nyoret-nyoret kalau nggak salah. Sebenarnya lebih enak pakai stylus pen sih. Maksudnya kalau mau nulis biar nggak terlalu gede kan, jari kita kan besar sekali ya. Oke. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kalau yang pakai laptop itu kalau mouse tuh nggak enak. Saya pakai ini pen tab biar nulisnya enak. Oke, kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi soal turunan atau sudah clear? Sudah paham? Sudah paham ya, insya Allah ya. Baik. Jadi ingat, yang pojok kiri atas ini, kalau diketahui S ditanya V, turunkan sekali. Kalau ditanya A, diketahui V, turunkan sekali. Tapi kalau tiba-tiba lompat nih, dari S tiba-tiba ditanya A, ya berarti kalian turunkan sekali dulu nyari V, terus turunkan lagi sekali nyari A. Seperti itu urutannya. Ke bawah turunan ya. Oke. Kalau ke atas itu integral. Nah ini akan saya bahas di papan selanjutnya. Oke, saya save dulu. Clear all drawing. Nah ini juga enaknya ya, ngapus tinggal sekali klik, nggak usah gosok-gosok banyak. Oke. Selanjutnya integral. Apa isi integral itu? Integral itu kebalikan dari turunan.
Kalau tadi kita punya S, nyari V, nyari A itu kan caranya turunan. Kalau integral, kalau integral itu kebalikannya. Jadi misal diketahui A, percepatan, maka kita bisa mencari kecepatan maupun perpindahannya dengan teknik integral. Kalau ke atas, integral. Sebentar, papannya enggak. Oke, contoh. Misal dikasih tahu sebuah partikel atau mobil lah memiliki persamaan percepatannya adalah 2T min 5. Gini aja, 2T plus 1 misal. Misal persamaannya 2T plus 1. Coret aja dah. A adalah 2T plus 1 misal. Kemudian dikasih tahu bahwa sebuah kecepatan benda mula-mula diam. Berarti kecepatan V0-nya adalah 0. Nah, pertanyaannya adalah berapakah V? V sama dengan. Nah, saat inilah kita menggunakan teknik integral. Nah, jadi V itu adalah integral A dt. Oke, ini simbol ya, ini simbol operasi. Jadi ada lambang kayak S ini sama dt, itu maksudnya A diintegralkan terhadap dt. Ini sebenarnya ya bolak-balik lah dengan dengan persamaan yang tadi kita tuliskan. A dv dt. Maka jadinya V adalah integral A dt. Ini sejenis. Ini sama kayak 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka 6 adalah 2 kali 3. Ya seperti itu. Namanya operasi, operator. Operator turunan, operator integral. Kalau ini kan operator bagi, operator kali. Jadi seperti itu ya, ini pasangan. Turunan, pasangannya integral. Kalau turunan itu dari atas ke bawah, jadi S ke V, V ke A. Kalau integral itu dari bawah ke atas, A jadi V, V jadi S. Nah, gimana integralin? Ya, kebalikan dari turunan tadi. Oke, kita coba aja ya. 2T plus 1. Ini kita integralkan terhadap T. Caranya gimana? Pertama, pangkatnya tambah 1. Dari T pangkat T biasa kan artinya T pangkat 1 nih. Kita tambahkan 1 berarti jadi T kuadrat. Nah, kalau turunan tadi dikali koefisien, kalau turunan tadi kan dikali kan ya. Maka kalau integral itu dibagi. Jadinya 2 dibagi 2. Nah, kemudian 1, ini kan konstanta nih, nggak ada T-nya. Maka kalau diintegralkan menjadi dikali T, muncul T-nya. T pangkat 1. Dari tidak ada T menjadi T pangkat 1. Nah, terus satunya ya dibagi. Kemudian hasil integral itu ada plus C. Konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu tidak lain adalah V0. Jadi kalau ada V, maka konstanta itu V0. Kalau nanti nyari S, berarti konstanta itu adalah S0. Ini ya. Maka kita peroleh hasil integralnya adalah T kuadrat plus T. Seperti ini. Ada yang bingung? Nah, ini juga saya sekalian tunjukkan ya, bahwa ini adalah integral itu anti turunan, kebalikan dari turunan. Coba kita turunkan lagi, apakah akan kembali semula? Saya pakai warna lain aja. Nah, berarti D dari T kuadrat plus T. Kita coba turunkan ya, apakah betul dia kembali seperti semula. Kan tadi kan sudah bisa turunan ya, ini jadi 2T. Terus ini jadi 1. Hilang tuh dalam artian bukan berarti jadi 0, enggak, tapi jadi kalau ada, jadi gini, kalau 5T diturunkan kan jadi 5 ya.
T-nya hilang. Tapi hilang tuh aslinya sebenarnya dibagi T. Jadi T pangkat 0. Jadi apa? 5 kali 1 lah seperti itu. Jadi kalau tulisannya 1, itu sebenarnya T pangkat 0. Oke. Nah, ini kelihatan ya bahwa ini, oh ternyata persis kembali seperti soal semula. Ini. Sama kan? Nah, itu yang saya maksud integral itu anti turunan. Nah, ini kalau ini kan pembagian itu anti perkalian. Perkalian anti pembagian. Ada yang bingung? Bisa dipahami? Kalau bingung, bilang bingung ya. Kalau paham, bilang paham. Silahkan tulis di chat. Oke, baik. Alhamdulillah kalau banyak yang paham. Seperti biasa kita coba latihan lagi ya. Misal, kita punya A itu adalah 3T kuadrat plus 3. Apa mau Pak? Tidak aku paham. Oke. Ya, Syawal, ada kendala? Syawal? Halo, Syawal. Duh, hilang. Syawal, masih di sini? Ya sudah, kita skip. Oke, lanjut. Nah, misal A adalah 3T kuadrat plus 3. Terus diberitahu kalau kecepatan awalnya adalah, sebut saja 5 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, A, bagaimana persamaan V-nya? B, kalau T-nya 1 sekon, itu berapakah V? Oke, saya akan dicoba. Kalau udah, tulis di chat ya hasilnya, seperti biasa.
1, 2, 3. Oke, sudah belasan yang menjawab dari 40-an. Kalau bingung bilang ya. Kalau memang paham, tuliskan. Idealnya ya satu soal 40 chat. Ini 1 skon ya, bukan 15 ya. Oke, saya praktikan sedikit. Oke, 1 menit lagi kita bahas ya. Oke, saya bahas aja ya. Jadi nyari A, warna biru aja. A itu integral V dt. Sorry, balik. V adalah integral A dt. Maaf. V adalah integral A dt. Nah, berapa yang diintegralkan? Itu ya, persamanya tadi ya. 3t kuadrat plus 3. Integral dari 3t kuadrat plus 3 dt. Nah, pertama pangkatnya naik. Pangkat 2 jadi pangkat 3. Terus dibagi jadi pembagi. Nah, 3 jadi 3t plus c. Makanya jadi t pangkat 3 plus 3t. Nah, berapakah c-nya? Yaitu c-nya tidak adalah I0 atau kecepatan saat detik ke 0. Ini jadi 5. Inilah jawabannya. Sekarang pertanyaan B. Kalau T-nya 1, berapakah V? Ya, tinggal masukin aja. Jadi V-nya kan samanya tadi ya, T pangkat 3 plus 3T plus 5. Kalau T sama dengan 1, ya substitusi aja nilai T-nya. 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 tambah 5. Artinya 1 tambah 3 tambah 5, 9 meter per sekon. Ada yang mau ditanyakan?
Hamam, paham? Hamam? Nggak kedengaran? Paham? Alhamdulillah paham, Pak. Oh ya, bagus. Alhamdulillah. Akbar Raya Firdaus. Akbar, Ya, Pak. paham? Agak-agak paham, Pak. Agak-agak paham. Yang mana yang masih kurang? Agak tuh kan berarti ada yang kurang. Yang V sama dengan SA itu, Pak. I sama dengan, oh itu integral, bukan S ya. Ya, Itu simbol. kayak S, Pak. Ya, kayak S. Oke. Jadi, oke. Saya rapikan sedikit layarnya. Oke, jadi ini ya persamaan umumnya ya. Ini adalah integral ADT. Integral tuh sebenarnya kayak apa ya? Ya kayak S sih. Ya ginilah. Nah, itu paketnya pasti dengan D sesuatu. Itu artinya operator. Operator tuh persis kayak kali, bagi, tambah, kurang. Ya integral itu juga simbol operator. Jadi ada simbol integral, ada simbol turunan. Kalau turunan gini tadi ya, D, DT atau DDX itu simbol. Nah, tapi makna fisiknya itu adalah operator. Operator menurunkan atau menaikkan. Kalau kali kan kita sudah tahu semua ya bagaimana cara mengkali. Oh, 2 kali 3 artinya 3 tambah 3. Gitu. Bagi, oh misalnya 10 bagi 2, berarti 10 itu ditaruh dalam 2 keranjang. Itu namanya operator pembagian. Pangkat, 3 pangkat 3. Oh, itu artinya operator 3 dikalikan dengan dirinya sendiri 3 kali. Nah, itu arti operator perpangkatan. Nah, sekarang kita mengenal operator baru, namanya integral dan turunan. Turunan tadi ya, DDT, atau bisa juga DDX, pokoknya D per D sesuatu. Yang kedua adalah integral. Kalau integral tuh ini, ada buletan S-nya, ada D sesuatunya. Nah, ini namanya operator integral. Oke, itu tentang simbol. Kalau cara mengoperasikan, paham nggak, Akbar? Jadi caranya kebalikan turunan. Kalau turunan kan pangkatnya dulu dikurangi 1. Kalau integral pangkatnya dulu ditambah 1. Jadi 2 menjadi 3. Dari tidak ada jadi 1. Habis itu baru dibagi. Kok bisa 3/3? Oke, kenapa bisa 3/3? Baik, karena ini, pertama kan soalnya, oke, saya kasih warna-warna ya. Oke. 3 yang ini dari sini. Nah, 3 yang ini dari pangkat yang sudah ditambahkan. Jadi kalau pangkatnya naik jadi 3, maka 3 ini harus jadi pembagi. Nanti kalau di pangkat soalnya misal nih ada soal T pangkat 4 terus diintegralkan. Misalnya nih A-nya T pangkat 4 nih. Maka V-nya adalah integral T pangkat 4 dt. Maka T-nya jadi pangkat 5. Nah, 5 ini jadi pembagi 1/5. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Jessica? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Gak usah malu ya, kalau nggak bisa, nggak apa-apa kok, biasa maksudnya. Wajar lah, maksudnya kalau kita memang ada ilmu baru, kita belum bisa itu sangat wajar. Yang tidak wajar adalah sudah nggak bisa, diem lagi, nggak ngerjain lagi. Nah, itu
Itu yang tidak biasa. Kalau kayak gini, didiamin terus saja, nanti akan lama-lama nanti akan stres sendiri. Kenapa stres? Ya nanti kan namanya ilmu kan pasti nambah-nambah terus. Kalau depannya ini tidak segera dikejar, nanti belakang makin sulit. Nah, itulah dulu yang saya bilang ya. Syarat sukses fisik kuliah itu sebenarnya bukan pintar yang paling utama, tapi yang paling utama adalah tadi ya niatnya benar, adabnya dijaga, terus ya ini rajin, semangat. Ini lebih penting daripada pintar. Kalau meskipun nggak bisa, tapi rajin dan semangat, yakin saya pasti bisa ngejar. Tapi kalau pintar males-malesan itu peluang gagalnya masih ada. Tapi kalau sudah nggak bisa, males-malesan, diem lagi. Nah, ini sangat besar sekali peluang gagalnya. Dan tentu saya tidak ingin itu terjadi. Nah, makanya ayo sama-sama kita kerjasama bareng-bareng. Saya maksudnya insya Allah saya akan menyesuaikan gitu. Kalau memang masih belum paham ini, ayo kita akan clearkan sampai benar-benar paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya save dulu ya whiteboard-nya. Nah, sekarang integral selanjutnya. Gimana kalau misalnya nggak dikasih tahu V0-nya, Pak? Tadi kan dikasih tahu nih V0-nya. Kalau misal nggak dikasih tahu gimana? Nah, ini baru pakai teknik substitusi. Nah, gimana itu, Pak? Ini gini. Saya rapikan dulu layar Windows-nya. Oke. Misal gini nih. Dikasih tahu kecepatan suatu benda warna hitam aja dulu. Kasih tahu V adalah sebut saja 2T plus 2T kuadrat 3T pangkat 3T kuadrat plus 2T plus 1 misal. Kemudian sebuah benda diketahui pada saat dia 2 detik ternyata posisinya adalah 10 meter. Pertanyaannya adalah apakah persamaan S-nya? Nah, gimana Pak kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini, maka harus pakai teknik substitusi. Oke, pertama kita kerjakan seperti biasa dulu. S adalah perpindahan adalah integral dari V dt. Ingat ya, kalau ke atas integral, ke bawah turunan. Kalau yang diketahui A ditanya S, berarti integralnya 2 kali. Karena kan nyari V dulu, habis itu baru nyari S. Nah, tapi karena ini diketahui V, ditanya S, ya integralnya cukup sekali. Oke, kita masukkan persamaan integralnya. 3T kuadrat plus 2T plus 1, ini diintegralkan terhadap T. Nah, cara integralnya ya kayak tadi ya, biasa ya. Jadinya saya langsung aja hasilnya, T pangkat 3 plus T kuadrat plus T. Nah, ini tetap plus C. Di mana C-nya itu biasanya adalah posisi mula-mula. Tapi Pak, ini kan nggak dikasih tahu posisi mula-mulanya. Terus gimana? Nah, inilah pakai substitusi. Apa yang disubstitusi? Ya, dari yang diketahui di soal. Nah, di soal kan dikasih tahu ini nih. T sama dengan 2, S sama dengan 10. Ya, dua variabel ini yang kita substitusikan ke sini untuk mencari nilai C. Kita masukkan nilainya, berarti S-nya 10. T-nya 2. Oke, 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat tambah 2 plus C. 10 sama dengan 8 tambah 4 tambah 2 tambah C. Oke, ini 10 sama dengan 12 tambah C. 12 tambah berapakah hasilnya 10? Min 2 ya. Atau kalau mau digini juga nggak apa-apa, mau lebih detail. Berarti C-nya adalah min 2. Nah, kalau sudah dapat C-nya, baru kita bisa buat persamaannya lagi. Substitusikan ke sini. Sehingga kita peroleh, apa namanya? Nah,
Bisa disimpulkan bahwa S tidak lain adalah T pangkat 3 plus T kuadrat plus T min 2. Inilah persamaan S. Ada yang bingung? Pak, itu 8 tambah 4 tambah 2 bukannya 14 ya, Pak? Kok 12 plus C? Saya. Oh iya, maaf. Terima kasih koreksinya. Ya, saya keliru menjumlah. Terima kasih. Oke, ini 14 ya. (16) 14 ya, maaf. 14, sorry. 14, berarti 10 min 14. Berarti C-nya adalah min 4 ya. Berarti ini jadinya min 4. Inilah persamaan. Sekedar info buat rekan-rekan sekalian, untuk UTS maupun UAS, kesalahan kayak tadi itu pengurang sesuatu yang maksudnya tidak mengurangi banyak nilai gitu. Jadi misal nih, kalian ngerjakan konsepnya betul, ternyata ada hitungan yang keliru sedikit. Nah, mungkin saya nguranginya sedikit aja, cuma beberapa poin saja. Seperti itu. Jadi nggak, salah langsung salah semua, enggak. Untuk UTS dan UAS. Kalau tugas kan saya pakai multiple choice saja ya. Ya, tapi seperti yang saya bilang bahwa tugas itu saya tidak pakem. Dalam artian kalau nilainya min 30, ya nggak mesti nanti saya akan endingnya tetap 30, enggak. Ketika saya lihat selalu tugasnya itu nggak pernah kosong, selalu ngumpulin, time dikerjakan, apa ya pasti bagus juga nilainya. 60 ke atas, bisa. Oke, yang ini ada lagi yang masih bingung nggak proses integral kalau misal tidak diketahui posisi nolnya. Tapi yang diketahui justru yang lain. Kayak gini nih. Ternyata yang dikasih tahu adalah T saat 2 sekon. Nah, secara umum tekniknya adalah substitusi. S-nya masukin, T-nya masukin, maka kita bisa mencari nilai C. Bisa dipahami? Silakan tulis di chat, bilang paham, kalau nggak paham, silakan tulis mana yang nggak paham. Silakan tulis di chat ya. Kalau paham, bilang paham. Kalau nggak paham, ya bilang nggak paham. Yang mana yang nggak paham, biar saya jelaskan. Oke, asumsi paham ya. Sekarang kita cek apakah betul-betul paham. Cara ngeceknya ya kasih soal. Oke. Misal dikasih tahu sebuah benda memiliki percepatan A-nya adalah 3. Ya deh. Percepatannya misalnya 2T plus 5. Terus dikasih tahu kalau T sama dengan 3, ternyata V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah V? Terus lanjut lagi. Sebentar, ini dulu. Saya ngecek ini dulu. Silakan tulis jawabannya di kolom chat.
C-nya diselesaikan ya, C-nya berapa? Kayak contoh barusan saya tulis, kan bisa nyari nilai C kan? Sudah dapat persamaan. Oke, sudah ada yang nulis jawaban beberapa. Sambil saya sapa beberapa orang ya. Cut Sylvia, hadir? Hadir, Pak. Oh, bisa? Bisa. Oke. Hunaifi? Hunaifi Fajar? Hadir, Pak. Hadir, bisa? Bisa, masih ngerjain, Pak. Masih ngerjain, oke. Adib? Muhammad Adib? Muhammad Adib? Lagi ke belakang mungkin ya. Vita Ayu Natalia? Vita Ayu Natalia hadir? Andini Putri? Hadir, Pak. Oh ya. Ini yang saya sapa yang kameranya off ya. Kalau yang on insya Allah jelas ya kelihatan orang. Dwi Suci hadir? Hadir, Pak. Oh ya. Jessica Nura? Hadir, Pak. Oh ya. Ramsa Wika? Ramsa? Oh ya, nulis di chat. Oke. Oke, kita kembali ke ini ya. Oke, sudah banyak yang menjawab. Selesaikan. Ya, jadi V itu adalah integral A dt. Oh ya, nggak apa-apa, Vita Ayu. Oke, berarti integral 2T plus 5 dt. Integralnya adalah, langsung aja ya, T kuadrat plus 5T plus C. Nah, bagaimana cara mencari C? Substitusikan nilai ini. Kita peroleh 10 sama dengan 3 kuadrat plus 5 kali 3 plus C. Maka 10 adalah 9 tambah 15 plus C. 10 adalah 24 plus C. Maka C adalah 10 min 24 sama dengan 14. Min 14. Maka persamaannya menjadi V adalah, ya ini C ya, C-nya min 14. T kuadrat plus 5T min 14. Maaf, 14 ya.
Paham ya semuanya? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung bilang ya. Paham, oke baik. Oke, saya pikir cukup ya untuk integral ya. Oke, saya save saja. Nanti bisa latihan-latihan sendiri. Jadi sebenarnya belajar nggak harus di sini ya. Maksudnya kalian saya bebaskan untuk mencari sumber lain. Nyari di YouTube, bahkan nyari materi SMA pun nggak masalah. Kayak Brainly atau apalah, terserah lah. Tapi temanya tetap ya turunan integral. Tapi saya batasi turunan integral yang kayak gini-gini aja. Saya nggak, maksudnya tidak sampai turunan trigonometri, integral khusus atau apa, enggak. Cukup yang gampang-gampang kayak gini aja. Oke, kita lanjut ke GLB dan GLBB. Nah, apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Cirinya itu V konstan. Nah, kalau konstan, otomatis tidak punya percepatan. Karena namanya V-nya konstan kan berarti nggak nambah, nggak berkurang kan? Sehingga konsekuensinya A-nya adalah 0. Karena V konstan itulah jadinya apa? Ya dari integral ini bisa lihat di materi kemarin yang saya postingkan di video atau PDF. Tapi kesimpulannya adalah nanti ketemu S adalah V kali T. Ini adalah persamaan dalam GLB. Gampang kan ya? Perpindahan itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya memang rumusnya gampang, tapi kalau mau dibuat susah bisa kok. Tapi maksudnya susah itu dalam artian apa? Analisis. Karena memang kalau namanya mahasiswa itu identik dengan analisis itu. Bukan sekedar kasih A keluar B, kasih A keluar B. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi gimana memahami persoalan, kemudian mencari persamaan yang tepat, baru menyelesaikannya. Nah, itulah analisis yang dimaksud. Nah, itulah kenapa mahasiswa itu pemikirannya lebih tajam gitu dibandingkan yang tidak pernah secara umum ya, bukan berarti semua pukul rata enggak, tapi secara umum mahasiswa yang terbiasa analisis yaitu kemampuan berpikirnya lebih tajam. Contoh gini, misal ada apa? Oke, misalnya ini ada dua orang berpindah dari dua kota. Ada kota A, ada kota B. Hehe, nah gini. Ini ada A, ini ada B ya. Oke. Nah, jarak antara kedua kota ini adalah sebut saja 200 km. Oke. Nah, si A pergi dengan kecepatan sebut saja 25 km per jam. Sementara si B bergerak dengan arah sebaliknya, itu dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, nanti suatu saat pasti berpapasan dong. Kecuali nanti nyimpang jalur yang lain. Nah, ini anggap jalannya lurus ya. Nah, pertanyaannya adalah kapankah mereka bertemu? Kemudian di mana mereka bertemu? Silahkan coba dipikirkan analisisnya. Ya, rumusnya cuma ini toh, Pak. S adalah V kali T. Konstan kan kecepatan keduanya. Oke, silahkan dijawab di chat. Ya, dipikir dulu lah tentunya. Saya kasih 5 menit lah. Oke, sambil saya absen yang lengkap ya. Belum absen tadi. Oke. Efisiensi.
Oke, Syakira Andriani. Syakira. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Sefaldi. Hadir, Pak. Bayu Teguh Santoso. Bayu Teguh Santoso. Ya, oke. Muhammad Syamfalah Anwar. Muhammad Syamfalah Anwar. Oke, lewat ya. Bima Nur Rahman. Oh, Bayu hadir ya, Bayu. Oke. Bima Nur Rahman. Hadir, oke. Adam Haidar Al-Aziz. Hadir, Pak. Oke. Rizky Atta Gumelar. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Oke. Muhammad Fajri Rosyik. Hadir, Pak. Gema Nanggala Sakti. Hadir, Pak. Tiur Emanuela. Hadir, Pak. Nurina Devi Aprilia Stuti. Hadir, Pak. Oke. Ivan Syah Fitrah Haichal. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Reza Suryaningrat. Hadir, Pak. Oke. Adini Putri Ayu. Adini Putri Rahayu. Hadir, Pak. Oke. Artika Bagus Saputra. Oke, Artika udah kelihatan mukanya, oke. Muhammad Nasrullah Mubarak. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafli Putra. Muhammad Rafli Putra Davaldi. Oh ya. Oke, kelihatan mukanya. Christian Jose. Hadir, Pak. Muhammad Syawal. Muhammad Syahwal. Muhammad Syahwal. Muhammad Syahwal hadir, Pak, tapi jaringannya putus-putus. Oh ya. Ananda Aditya. Ya, Rafli hadir, oke. Ananda Aditya Pratama. Oke, nggak ada. Vita Ayu Natalia. Oh, tadi ya di chat ya. Oke, saya masih ingat. Muhammad Hazel. Hadir, Pak. Oke. Dwi Suci. Oh, tadi sudah saya panggil ya. Oke. Muhammad Zahro Khairi Aji Pamungkas. Ya. Oke, hadir ya. Anak Agung Kusuma Jayaningrat. Hadir, Pak. Oke. Akbar Firdaus. Oke, tadi hadir ya. Wildan Syafri. Hadir, Pak. Gilbert Wetneswu Samuel. Hadir, Pak. Jessica F. Nura. Hadir, Pak. Muhammad Adib. Hadir, Pak, cuma sinyalnya putus-putus, jadi nggak bisa jawab. Oke. Aulia Maharani Pondak. Hadir, Pak. Oke, Jessica Devri. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Iksanu Takwim.
Ahmad Iksanu Takwin. Oke, lewat ya. Oke, Muhammad Fauzi Zulfakor. Hadir, Pak. Oke. Firman Syah Dwinata. Hadir, Pak. Oke. Hamam Al-Hakoni. Hadir, Pak. Oke. Maria Benedikta Putri Atalia. Hadir, Pak. Oke. Ifah Kurota Ayun. Hadir. Oke. Cut Sylvia. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya hadir. Muhammad Pandu Dwi Susilo. Oh, ini nggak jelas ya. Oke. Hunayfi Fajar Yonas. Hadir, Pak. Oke. Ray Valdi Perwiro. Ray Valdi. Nggak ada? Oke. Muhammad Fahri Ardi Nugraha. Fahri? Nggak ada, oke. Wahyu Baskara Jati. Hadir, Pak. Ya, Wahyu. Wahyu Baskara Jati. Hadir. Oke. Danu Ardiansyah. Oh ya, Ahmad Iksanu hadir. Oke. Mana tadi Ahmad Iksan? Ahmad Iksanu. Oke. Kembali tadi. Danu Ardiansyah. Nggak ada ya. Oke, Alditian Syah Putra. Oke. Muhammad Muiz Alimuddin. Hadir, Pak. Oke. Ramsa Wika. Oke, hadir. Oke, baik. Saya confirm ya, berarti yang alfa itu Danu, Fahri, Ray Valdi, Pandu, Ananda Aditya Pratama. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oh ya, oke. Muhammad Syamfalah Anwar. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Oke, berarti 4 aja yang alfa ya. Yang 4 itu Pandu, Revaldi, Fahri, Danu. Oke, baik. Ini yang jawab berapa orang nih? Ada Cut Sylvia sama Nasrullah Mubarak. Cuma 2 yang bisa? Bingung? Oke, kalau bingung nggak apa-apa, saya jelaskan. Oke, jadi gini. Logikanya gini. Ini kan nanti pasti bertemu ya. Kalau bertemu lah. Ya, kalau jodoh pasti ketemu. Oke, ya. Kita nggak tahu, anggaplah di sini posisinya. Ini adalah, sebut saja jarak perpindahannya A, SA. Sementara ini SB. Kalau bertemu gini kan ya. Nah, di titik ini. Kalau bertemu, ini kan kelihatan nih, SA dan SB kalau dijumlah berapa? 200, betul. Nah, kita startnya dari situ. SA tambah SB adalah 200. Apa itu SA? Ya, masukin rumus ini dong. Berarti VA, kecepatannya si A, kali TA, waktunya si A. SB berarti VB kali TB. Nah,
TA dan TB ini barengan apa enggak? Tadi kan saya bilang barengan ya. Berarti TA dan TB sama. TA sama dengan TB, kita sebut saja T. Yang lain kita ganti variabelnya. Ini berarti 25T tambah 75T sama dengan 200. Dijumlah berarti 100T adalah 200. Maka T adalah 200, ini kilometer ya, dibagi dengan 100 kilometer per jam. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2 jam. Di mana posisinya? Ya terserah, ini apakah terhadap A atau terhadap B. Kalau relatif terhadap A, ya kita tulis saja SA adalah apa namanya? VA kali T. Berarti 25 kali 2. Jawabannya adalah 50 km dari A. Kalau mau pakai B juga boleh. VB kali T. Berarti 75 kali 2. 150 km dari B. Ini yang saya maksud kemampuan analisis. Jadi rumusnya itu toh. Tapi bagaimana memecahkan suatu persoalan, mencari persamaan yang tepat, ngasih variabel yang tepat, nah itulah dilakukan. Nah itulah canggihnya otak manusia gitu. Dari suara saja bisa memahami. Kalau komputer itu banyak yang harus diatur, ini variabelnya terlalu banyak yang harus diprogram. Kecuali kalau di program spesifik mungkin bisa. Tapi kalau kasusnya sangat luas, nanti dia juga bingung sendiri. Nah, disinilah kemampuan analisis digunakan. Ada yang bingung nggak di sini? Jadi kita lihat dari gambar ini loh, kita perspektif. Oh, kalau ketemu tuh kayak gini nih. Ada SH, ada SB ketemu di titik sini. Nah, dari gambar kelihatan, kalau SH dan SB ini dijumlah, jadinya total perjalanan dong, ya. Total jaraknya dong 200. Nah, inilah yang kita start persamaan dari sini. Nah, ini yang poinnya sangat besar. Nah, ini kalau di UTS nih poin ini mungkin bisa hampir 50% mendapatkan persamaan ini. Karena kalau di bawah ini kan teknis matematisnya aja. Tapi memahami persoalan dan membuat persamaan yang tepat, nah itulah kemampuan analisis yang dilatih. Ada yang bingung? Ya kalau masih belum terbiasa nggak apa-apa ya, wajar ya. Maksudnya mungkin dulu belum pernah sama sekali. Loh, sekarang kok dapatnya kompleks, Pak? Ya memang disinilah kita dituntut berpikir kritis. Nah kritisnya ini, ya rumusnya kan cuma ini toh. S adalah V kali T. Dan ujiannya kan open book ya. Jadi saya insya Allah UTS, UAS, bahkan tes lisan pun mau open book ya silahkan. Tapi jangan mengandalkan book, karena kalau cuma buku tok dibaca, tapi nggak paham, sama aja bohong. Malah waktu kalian habis buat nyari-nyari gitu. Nyari di mana. Yang lebih penting dari menghafal itu adalah pemahaman itu sendiri. Jadi paham dulu, baru dihafal. Jangan dibalik, hafal tapi nggak paham. Apalagi sudah nggak hafal, nggak paham lagi. Susah. Oke, nah sini ayo kita pemahamannya kita perkuat lagi. Jadi fisika itu perlu membayangkan ya. Ya karena memang fisika itu kan something nature, sesuatu yang ada di alam ini, fenomena alam. Itu kan bukan saya sampaikan. Apa sih fisika itu? Fisika itu mendeskripsikan suatu fenomena alam dan hubungannya dengan fenomena alam lain. Ini adalah sebuah fenomena berpindahnya dua mobil bertemu gitu. Pak, ngapain sih kayak gitu dihitung? Ya ini yang sederhana. Nanti kalau yang kompleks itu kayak apa? Oke, kalian tahu nggak lampu lalu lintas? Itu kenapa yang di sini 60 detik, kenapa yang sana 50 detik, kenapa yang sini 30 detik? Nah, itu ada hitungannya, ada rumusnya. Maksudnya dari analisis statistika, berapa kepadatannya, bagaimana kebanyak pergerakan arus, barulah bisa dihitung, yang paling pas itu sekian detik. Nah, tapi itu kan terlalu kompleks untuk ditaruh di sini. Makanya dibuat kasus yang gampang dianalisis dulu seperti itu. Dari kita terbiasa menganalisis yang seperti ini, nanti ketika tugas akhir yang lebih kompleks akan menggunakan lintas disiplin ilmu jadi lebih terbiasa.
Tapi ya ini fondasinya. Bisa dipahami? Oh, mati listrik. Oke. Kayak Valdi listrik mati. Baik. Ya, ya, ya. Saya tulis izin aja ya. Atau gini aja. Ya, sementara saya tulis izin dulu, tapi nanti kalau dia ngerjakan coretan-coretan kita dari awal sampai akhir ini, nanti saya anggap hadir. Karena gini, meskipun izin atau sakit atau alfa itu tetap dihitung tidak hadir. Ini sekedar info ya buat rekan-rekan semua ya. Jadi baik izin, sakit maupun alfa itu statusnya tetap dianggap tidak hadir gitu dari sistem ya, dari sistem Igrasias ini. Kecuali dispensasi, kalau dispensasi itu berbeda. Kalau dispensasi itu seingat saya boleh. Jadi nanti teman-teman tetap dihitung ya, dihitung apa namanya berapa kali tidak hadirnya. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Itu nanti dari sistem langsung keluar nilainya gitu. Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi kalau kayak gitu. Maksudnya dari 16 pekan, 3 pekan berturut 3 pekan nggak hadir, itu sudah lampu merah kalau seingat saya ya. Nanti coba dicek lagi di sistem berapa. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Oke, saya lanjut ke yang selanjutnya GLBB. Ini contoh soal analisis ya. Nanti contoh soal analisis lain ada banyak. Nanti saya kasihkan di video-video aja. Bisa kalian baca-baca, tonton sendiri. Bisa saya ngasih salah satu contoh. Oke, selanjutnya GLBB. Kalau GLBB itu cirinya adalah punya percepatan yang konstan. Konstan itu berarti tidak ada variabel T-nya. Jadi ya angka gitu. Bisa 10, bisa 5, bisa 7. Tapi nggak boleh 2T, 3T, apalagi T kuadrat. Nah, itu berarti bukan GLBB. Kalau ada A yang pakai persamaan, itu bukan GLBB. Nah, khusus A yang GLBB ini, itu secara umum ada 3 rumusnya yang ringkas ya. Penurunannya sudah saya sampaikan di video materi. Nah, ringkasnya ini yang butuh dikuasai ya. V adalah V0 plus AT. Maknanya apa? Kecepatan itu adalah kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali waktu. Ya logikanya naik motor, kecepatan awalnya segini, terus bertambah secara konstan sekian dalam waktu sekian. Berapa kecepatan akhirnya? Fenomenanya itu dimatematiskan seperti ini. Terus yang kedua S adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kasus ketiga, VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kayak soal di itu penugasan, kemarin saya memilih ya 2 ini ya yang saya pakai kemarin. Jadi prinsipnya gini, kalian cek, jadi gini, soal apapun, kalian cek dulu, apa sih yang diketahui, terus apa yang ditanya. Kemudian cari rumus apa sih yang menghubungkan antara yang diketahui dan yang ditanya. Nanti kalian akan dapat sendiri, oh cocoknya pakai rumus ini. Kenapa? Kenapa? Karena yang diketahui Vino, kayak kemarin ya, soal rem mendadak ya, soal rem lampu merah. Kenapa pakai rumus 3? Karena yang diketahui V0 diketahui, VT-nya juga diketahui, kan kalau diam kan berarti kecepatan akhirnya 0 ya. S-nya juga diketahui. Nah, kan yang dicari A, ya sudah, paling pas ini dong. Yang diketahui VT V0S, yang ditanya A, ya ini otomatis. Nanti soal lain kayak Kijang, diketahui jarak, jaraknya tahu, T-nya tahu, kecepatan awalnya diam, berarti ini tahu juga. Berarti yang ditanya A, oh, otomatis pakai rumus ini dong. Yes, ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bingung, cukup di data saja apa sih yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang menghubungkan antara yang diketahui dan ditanya. Nah, itulah yang dipakai. Cara umum gitu. Nah, sekarang contoh soal analisis. Misal nih, seorang pencuri
Ya anggap saja lagi habis mencuri di suatu toko, kemudian dia naik motor kabur gitu dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ada pencuri ya, naik motor. Ya, kita tulis saja dia pencurinya A ya, kita misalkan A. Kabur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, kemudian si pemilik toko itu sudah telepon polisi. Akhirnya polisi terdekat di sini itu dikasih tahu bahwa nanti akan ada pencuri yang lewat. Siap-siap gitu. Atau ya bersiagalah. Nah, akhirnya ketika persis dia lewat, ketika berpapasan, si A ini berpapasan kabur, maka si B mengejar, si Pak polisi tadi mengejar dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ini 20 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, kapankah Pak polisi bisa mengejar A dan di manakah itu? Coba silakan dianalisis. Jelas ya, si A pencuri bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon. Ketika berpapasan, Pak polisi mengejar dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dari posisi diam. Bisa dibayangkan ya, pasti A melewati dulu dong. Baru nanti si B nyusul. Dan nanti pasti suatu hal akan bertemu. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana. Silakan dianalisis. Rumusnya apa, Pak? Sebenarnya satu aja rumusnya. Tadi kan saya bilang. Rumusnya cuma rumus nomor 2. Ini saya udah kasih clue ya. Rumusnya yang ini, Pak. Rumus nomor 2. Ini 1, 2, 3. Ya, ini akan sangat sering keluar. Saya hapus saja ini. Bisa atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi kalau masih mencoba, silakan. Nah, inilah fitnessnya otak. Gimana caranya ya? Rumusnya itu tak. Tapi gimana menggunakannya? Istilahnya man behind the gun. Gunnya ini toh, tapi gimana menggunakannya? Ini yang butuh dilatih. Kapankah Pak polisi bisa menyusul, nangkaplah pencuri itu? Belum bisa, oke, nggak apa-apa. Jadi gini, coba bayangkan. Ini Pak polisi, pencuri lewat. Pak polisi mau nangkap. Kalau ketangkap itu apa sih yang terjadi? Apa yang sama? Apa yang bisa dibuat sama dengan? Kalau kayak soal pertama tadi kan ketika berpapasan itu kalau dijumlahkan antara jarak A dengan jarak B itu pasti jadi 200. Nah, itu kata kunci untuk soal sebelumnya. Kalau soal ini, apa kata kuncinya kira-kira? Pak polisi bisa menangkap pencuri.
itu kondisi saat apakah itu? Nah, itulah kenapa analisis ini poin saya besar, bisa 50%. Jadi menggunakan persamaan yang tepat dengan konsep yang tepat itu besar. Nanti matematis sisanya yaitu baru 50% sisanya. Berapa banyak kelirunya. Tapi kalau konsepnya udah salah, udah hilang setengah nilai. Meskipun kelihatannya hitungannya bagus, menarik. Tapi kalau konsepnya udah salah, ya nilainya pasti di bawah 50 untuk soal itu. Oke, ada yang menjawab detik 10, S100. Tapi masih tanda tanya. Oke, saya jawabkan aja ya, biar gak penasaran. Coba dibayangkan. Ini pertama kan pasti A ini duluan nih, gitu. Tapi nanti suatu saat di suatu titik, kalau nangkap kan berarti posisinya sama kan? Nangkap kan gitu kan berarti sama. Nah, berarti apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah SA sama dengan SB. Nah, ini 50% nilainya nih. Saat tersalip itu, saat tertangkap itu, berarti jarak yang ditempuh A dari sejak berpapasan sampai ditangkap kembali itu sama. Ini kata kuncinya di sini. Nah, SA ini kan kecepatan konstan nih. Apa sih rumus kecepatan konstan? Ya, via kali TA kan? Kalau SB, nah kan dia menggunakan percepatan nih. Dan dia tidak disebutkan punya kecepatan awal. Jadi pakai rumus kedua, tapi nggak pakai V0T. Langsung aja. Atau saya tulis saja, biar kalian nggak bingung. V0 B kali T, B, kali ganggu. Oke, tambah setengah A, B, TB, kuadrat. Nggak usah bingung ada simbol di bawah ini ya. Maksudnya B besar yang agak ke bawah menjorok itu maksudnya percepatan punya B. TB itu waktunya B. Karena bisa jadi suatu saat soalnya itu waktunya tidak sama. Misalnya dioper dulu nih, kayak misalnya lomba lari. Tapi yang satu nggak gerak dulu. Nah, itu saat itulah berarti TA tidak sama dengan TB. Kalau ini kan ceritanya sama ya. Jadi habis dari sejak berpapasan sampai ketangkap lagi, itu sama. Oke, kita kembali masukkan. VA, kecepatan A, 20. TA sama dengan TB. TA sama dengan TB. Sama dengan T ya. Itu 20T. Sama dengan, ini 0 ya. 0. Kali T tambah setengah. Kali A-nya 2. TB-nya kita nggak tahu. Tulis saja T kuadrat. Berarti persamaannya 20T sama dengan T kuadrat. Ini kalau mau coret-coret sebenarnya boleh, tapi saya nggak coret untuk ngasih tahu makna fisis. Ini 0 berarti T kuadrat min 20T. Atau kalau dibuat faktor berarti T min 20. Nah, di sini berarti ada dua yang membuat nilainya 0. 1, T1, ya sama dengan 0 ya. Coba masukin 0 langsung, pasti 0 kan? Nah, apa makna fisisnya? Oh, berarti saat mula-mula itu sudah ketemu. Cuman nggak sempat nangkap, cuman lewat tok. Gitu, bus. Nah, T2 min 20 sama dengan 0. Berarti T2-nya adalah 20. Ini waktu kedua berpapasan, yaitu saat si polisi menangkap pencuri. Jadi saat pertama kali ya, saat detik ke 0 tadi berpapasan, belum ditangkap. Saat selanjutnya, 20 detik inilah ketangkap. Inilah jawabannya T-nya. Nah, di manakah itu? Bisa pakai rumus SA boleh, SB juga boleh. Karena kan sama kan. Kita pakai SA dulu biar gampang. Jadi VA kali T. Berarti 20 kali 20. 400 meter. Kalau pakai SB juga boleh, sama aja. Setengah AB kali T kuadrat. Berarti setengah kali 2 kali 20 kuadrat. Berarti 400. Sama aja. Bisa dipahami?
Masih loading, nggak apa-apa, wajar. Ya memang inilah fisika ya. Memahami fenomena alam. Terus mencari hubungannya dengan fenomena lainnya. Fenomenanya adalah ada polisi berpapasan penjahat, fenomena lainnya adalah nanti tertangkap. Nah, apa hubungannya? Ya, itulah di persamaan ini kita dapatkan. Sehingga kita bisa meraih jawaban. Oke, saya pikir cukup ya. Sudah cukup lama. Khawatir sudah sudah terlalu kram nanti otaknya. Oke, saya save dulu. Oke.